Amin. Halaman 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 17 nih. Wa'an Jabirin lan iku saking sahabat Jabir ibni Abdillahi iya putrane Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi utawi satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallama iku qoma jumeneng salat sapa Rasulullah fi syahri Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Suman tadharu nuli padha nunggu padha ngenteni sapa sahabat hu ing Kanjeng Nabi minal qabilati saking bengi kang bakal teka. Minal qabilati saking bengi kang bakal teka. Falam yakhruj nuli ora metu ora miyos sapa Kanjeng Nabi, ora miyos salat sapa Kanjeng Nabi, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, inni khasyaitu ayyuktaba alaikumul witru. Ini satuhune ingsun iku khasyaitu kuwatir sapa ingsun ayyuktaba ing arep yen to den fardhuake alaikum ing atase sira kabeh opal witru salat witir. Rawang ngriwayatake hadis sapa Ibnu Hibban. Hadis dari Jabir ini niki menceritakan bahwa Rasulullah salat di bulan Ramadan, kemudian malam berikutnya ditunggu oleh sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi tidak keluar. Ten mriki hanya satu malam. Terus ditunggu oleh sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi mboten medal salat. Nah, lajeng ketika Nabi mboten keluar, terus Nabi ngendika, inni khasyaitu ayyuktaba alaikumul witra. Sak temene ingsun kuwatir yen mengko difardhoke atas kalian salat witir. Jadi oleh mboten medal niku sebab kuwatir kalau nanti salat witir sampai difardukan oleh Allah. Tenggene hadis liya diriwayatake bahwa ayyuktaba alaikumul witru niku tenggene hadis yang lain ayyuktaba alaikum sholatul laili. Jadi mboten al witru tetapi sholatul laili. Nabi mengkhawatirkan kalau sampai nanti difardukan sholat lail. Nah, termasuk ten mriki satu hari satu malam yang bareng-bareng sama Rasulullah sholatnya. Di riwayat lain sudah dua malam sahabat bareng-bareng salat bersama Nabi, dan malam kedua lebih banyak daripada malam yang ketiga. Terus malam kedua lebih banyak daripada malam yang pertama. Terus Nabi malam ketiganya tidak keluar, khawatir nanti kalau sholat malam difardukan oleh Allah. Nah, tetapi prakteknya pada saat itu hanya salat mengikuti Nabi, berapapun rakaatnya mriki tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas Nabi mendorong supaya
salat malam di bulan Ramadan itu digalakkan, sehingga Rasulullah bersabda, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mangqama barang siapa melaksanakan salat Ramadhana di bulan Ramadan imanan, karena didukung oleh rasa iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena berharap mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Dianjurkan, didukung, didorong oleh Nabi qiyamul lail pada bulan Ramadan. Bentuknya tesih belum seperti pada zaman sahabat Umar, belum. Jadi mengikuti Nabi saja. Di sini tidak dijelaskan berapa rakaat, tidak dijelaskan. Ngeten. Tetapi kemudian itu berlanjut pada zaman Khalifah Abu Bakar, seperti sama pada zaman Rasulullah. Terus pada zaman Khalifah Umar awalnya masih sama, tetapi ketika begitu berjalan, sahabat Umar diceritakan berkata begini. Jadi sahabat datang ke masjid, kemudian salat sendiri-sendiri. Ada yang jamaah gerombol-gerombol, jadi tidak dikoordinir. Yusalli rajul fayusalli bisalat, yusalli rajul li nafsihi, terus yusalli rajul fayusalli bisalati arrohtu. Jadi ada yang sholat sendiri, ada yang diikuti temannya. Lalu sahabat Umar mengatakan begini, wallahil adunnu lau jama'nahum ala qari'in wahidin. Saya, demi Allah, saya mengira, saya menduga, saya berpandangan bahwa kalau saya jadikan satu makmum kepada seorang qari, insya Allah akan lebih bagus. Terus sahabat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab dan menyuruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, dua orang yang pernah disuruh oleh Khalifah Umar supaya menjadi imam dari sahabat-sahabat itu. Jadi dijadikan, jadi ada diimami oleh kedua orang itu. Nah, terus sahabat Umar berkomentar bahwa ini adalah suatu bid'ah. Nah, ini adalah suatu bid'ah, tetapi bid'ah yang nikmatul bid'ah hadihi. Nanti nikmal bid'atu hadihi. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ahnya apa? Bid'ahnya itu karena jumlah salatnya ditetapkan 20, kemudian ditetapkan juga imam secara berjamaah. Nah, zaman Nabi tidak ditetapkan itu. Dan maka dianggap bid'ah tetapi baik oleh sahabat Umar. Nah, di riwayat lain Sayyidina Ali pernah mengimami mereka dengan jumlah 20, lalu ditambah 3 yang witir. 20 ditambah 3 witir. Berarti yang 20 itu tarawih, yang 3 witir Sayyidina Ali. Kemudian riwayat yang lain Ubay dan Tamim juga 20 dan 3 witir. Jadi kedua-duanya riwayat itu menceritakan 20 rakaat dan 3 witir. Niki hadis niki, mangke di belakang wonten mangke.
Nanti oleh Nabi tidak keluar terus niku karena takut kalau difardukan salat malam Ramadan niku. Nah, mangke kelanjutannya wonten ten seterusnya. Nah, salat malam itu disebut dengan tarawih. Tarawih itu karena ada hadis dari Aisyah ketika Nabi salat malam Ramadan itu diselani dengan istirahat. Nah, sehingga disebut tarawih. Tarawih itu dari ya tarawahu, istirahat. Nah, asalnya kados ngaten. Terus hadis yang ke-18, wa an Kharijah lan saking sahabat Kharijah ibni Khudafah ya putrane Khudafah qala ngendika sapa Kharijah qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bisolatin sak temene Allah iku amadda nulung sapa Allah kuming sira kabeh bisolatin kelawan salat ya kang utawi salat iku khairun luwih bagus lagum kedue sira kabeh min khumrin naami tinimbangane raja kaya kang abang saking abang-abange rumangkang raja kaya. Qul nama terus apa kita wa mahiya ya Rasulullah wa malan niku napa hiya utawi khumrin naam ya Rasulullah hai Rasulullah qala jawab sapa kanjeng Nabi al witru ai huwa al witru huwa utawi khumrin naam iku al witru salat witir ma ya salat baina salatil isya antarane salat isya ila tulu'il fajri tumka maring metune fajar. Rawan nyritakaken hadis sapa al-khamsatu ila Nasa'i wa sahhahaul Hakim. Hadis saking Kharijah diceritakan bahwa Rasulullah dawuh innallaha amaddakum bisalatin ya khairul lakum min khumrin na'am. Kalian dibantu oleh Allah dengan salat yang bagus bagi kamu daripada hewan ya khimar yang hewan yang apa cantik niku. Jadi niku nek cara wong Arab niku harta yang paling disukai. Nah, terus ditanyakan apa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah itu adalah witir. Witir itu salat yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya sampai fajar shadiq. Jadi setelah sholat isya sampai fajar shadiq, sholat witir itu. Jadi niki sholat awake dhewe yang wajib itu dibantu dengan salat ini. Nah, sama ketika riyen kula matur bahwa salat sunnah itu adalah untuk menutup salat fardu. Kalau sekiranya di salat fardu ada kekurangan ditutup dengan salat sunnahnya. Begitu pula di ibadah-ibadah fardu lainnya, misalkan puasa, niku ngoten. Jadi puasa misalkan kok kurang, ya diambilkan dari puasa sunnahnya. Tetapi dengan napa menika kalau ingin nika salat sunnah itu nilainya di bawah salat fardu. Salat fardu sekali, salat fardu satu, salat sunnahnya 70. Itu napa bandingannya salat ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Nah, atas ngaten jadi salat malam di bulan Ramadan oleh Rasulullah tidak ditetapkan rakaatnya terpikir, baru ditetapkan ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Lajeng
Ada hadis yang kharijah niki bahwa salat sunnah itu bisa membantu salat fardu. Di hadis wonten ngeten, awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Pertama-tama bagi seorang hamba besok pada hari akhirat yang dihisab adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibalahu tammatan. Kalau salatnya itu dikerjakan oleh hamba dengan sempurna, maka sempurnalah salatnya. Wa ilam yakun atammaha, ketika hamba itu tidak menjalankan salat fardunya dengan sempurna, qala Allah taala li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, tanduru atau apa? Lihatlah, lihatlah malaikat, hal tajidu nali abdi min tatawuin. Apakah kamu mendapatkan dari hambaku itu salat sunnah? Nah, fatuk milu nabiya faridotahu. Kalau kamu dapatkan, maka sempurnakan salat fardunya itu ditutup dengan salat sunnahnya. Dan begitu seterusnya. Puasa, kemudian zakat, itu kalau yang fardu kurang ditutup dengan sunnahnya. Dan gini hadis yang panjang ceritanya, ketika ditambal tidak cukup, maka kemudian dimasukkan atau dilempar ke neraka ketika tidak cukup, kecuali kalau diberi rahmat oleh Allah. Nah, kalau Allah memberikan rahmat, maka selamat dari neraka. Oleh sebab itu biasanya awake dhewe niku nyuwun rahmat, nyuwun syafaat Kanjeng Nabi. Lah kapan rahmat itu kita dapatkan? Dengan ayat wattaqullah la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Jadi rahmat itu akan kita peroleh ketika kita dianggap sebagai orang yang bertakwa. Wattaqullah la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah, semoga kamu mendapatkan rahmat. Kalau syafaat itu dari Rasulullah, ya, syafaat. Seperti kalau winginane kang sampun klaturke panjenengan. Nggih. Nah, sekali lagi kados kala wau bahwa salat fardu nilainya 1, sunnah 70. Sehingga ketika mau ditambal dengan salat sunnah fardu itu, maka tentu membutuhkan 7 kali lipat dari sholat fardu. Kalau puasa ya gitu. Ajeng wa an Abdillah lan saking Abdillah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abi sangka bapake Abdillah qala ngendika kono sapa abuhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun. Al witru utawi salat witir iku hakun nyoto. Hakun nyoto. Faman maka utai sapa wonge iku lam yutir, ora salat witir sapa man, falaisa maka ora ana kono sapa man, ora ana iku minna sangka kita. Hadis saking Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi, bapake dawuh bahwa ngendika bahwa Rasulullah dawuh salat witir itu hak. Barang siapa yang tidak witir tidak termasuk kita. Hak di sini itu bisa wajib, bisa sunnah muakkadah. Hak itu. Nah, falaisa minna, maka orang yang tidak mau sholat witir tidak termasuk kami. Maksudnya Kanjeng Nabi tidak termasuk kami itu laisa ala tariqatina,
wa laisa ala sunnatina. Berarti orang itu tidak mengikuti jejakku dan tidak mengikuti sunnahku, ngoten karepe. Jadi mboten berarti kok terus tidak dianggap Islam mboten. Tetapi itu dianggap tidak mengikuti thariqah Nabi dan tidak mengikuti sunnah atau tindak lampahi Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nglampahi kok piyambake mboten nglampahi, ngoten. Bukan berarti keluar dari Islam mboten. Ngoten. Lajeng walau syahidun walau lan iku kedue hadise Abdillah syahidun utawi ana saksi dhaifun kang apes. Nah, jadi salat witir ini, salat witir yang hakun itu ada syahidnya tetapi lemah. Intinya bahwa salat witir itu satu sisi dikatakan sebagai wajib seperti yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah, dan satu sisi hakun itu tidak berarti wajib tetapi berarti sunnah muakkadah, sunnah yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang sunnah muakkadah ini diikuti oleh jumhur. Jumhur itu berarti selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal niku sedaya menyatakan salat witir adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Terus tenggene dasar-dasare imam niku, nah Imam Abu Hanifah pakai dasar haqqun 'alal muttaqin. Jadi salat witir itu suatu keharusan atas orang-orang yang bertakwa. Tiga imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal pakai haqqun 'alal muhsinin. Haqqun 'alal muhsinin. Jadi sebagai suatu hak alal muhsinin, atas orang-orang yang mau berbuat baik. Jadi kalau orang yang mau berbuat baik maksudnya adalah selain wajib dia melakukan lain yang sunnah, itu dianggap muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi tergantung niku. Imam Abu Hanifah pakai yang wajib, selainnya pakai yang sunnah. Karena ada yang sunnah. Kalau wingi kok napa? Hadis sing pun di riwayatake dening Sayyidina Ali, laisal witru bihatmin kahayatil maktub walakin sunnatun sanha Rasulullah. Nah, sehingga sunat witir itu terbagi menjadi dua oleh mazhab 4. Yang satu mazhab Abu Hanifah menyatakan wajib, yang jumhur selain Imam Abu Hanifah menyatakan sunnah muakkadah. Lajeng hadis yang 22, An Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika kono sapa Aisyah, makana Rasulullah, makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambahi sapa Rasulullah fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi lan ora ing dalam bulan Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Yusolli kang salat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan 4 rakaat, fala tas'al moko aja takon sira an husnihinna sangka apike utawa baguse arba'an, wa tulihinna lan dawane arba'an. Summa yusolli nuli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an kelawan 4 rakaat, arba'an ing 4 rakaat, fala tas'al maka aja takon sira an husnihinna sangka baguse arba'an, wa tulihinna lan suwene arba'an. Summa yusolli nuli salat sapa Kanjeng Nabi salasan ing 3 rakaat, qalat matur sapa Aisyah, kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, atanamu apa ta
sare panjenengan qabla an tutira ing dalam sadurunge witir panjenengan. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah tuhai Aisyah, inna ainaya satemene mripat loro ingsun iku tanamane turu karone walayanamu hale ora sare apa qalbi ati ingsun. Muttafaqun alaihi. Wis disepakati apa hadis oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat lauma keduwe Bukhari Muslim anha sangka Dewi Aisyah kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili sangka bengi asyara rakaatin ing 10 rakaat wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa jedatin kelawan sak rakaat wayar kaulan salat sapa Kanjeng Nabi rakaatayil fajr ing 2 rakaat fajar. Fatilka maka utawi asaroh wa yutir wa yarka iku salasa asyarata 13 apane rakaate. Hadis ingkang dipun riwayatake dening Dewi Aisyah bahwa Dewi Aisyah ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan atas 11 rakaat. Rasulullah salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan baiknya. Kemudian 4 rakaat lagi juga jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian salat 3 rakaat. Dewi Aisyah bertanya, apakah Rasulullah tidur sebelum witir? Jawab Rasulullah, ya, mata saya itu tidur tetapi hati saya tidak. Muttafaqun alaih. Diriwayatake dening Dewi Aisyah malih dari Dewi Aisyah yang ngriwayatake Bukhari Muslim bahwa Rasulullah salat di malam itu 10 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, jadinya 13 rakaat. Jadi salate 10 rakaat, witirnya 1, lalu Nabi salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, jadinya 13. Niki digabungke pisan. Hadis 23 Hadis 23. Nah, niki dianurin saya. Katerangan dawuh yusalli arba'an iku memper 4 rakaat iku terusan lan memper ginawe 2 rakaat salam kang nocoki dawuh hadis salatul lail masna dawuh tanamu qablan tutira iku kaya-kaya Kanjeng Nabi iku sare sawise 4 rakaat tumuli jumeneng salat 3 rakaat. Dawuh inna aina yatanamani walayanamu iku nuduhake yen turune mripat iku ora batalke wudu tumrap Kanjeng Nabi. Dene kang batalake wudune yaiku turune ati. Mengko anane turune mripat ora batalke wudu iku setengah saking kekhususane Kanjeng Nabi. Ana hadise Imam Ibnu Abbas Anahu sallallahu alaihi wasallam nama kata nafakha sumakoma fasolla walam yatawadhu. Satemene Kanjeng Nabi iku sare hingga nyebul tumuli Kanjeng Nabi salat lan ora wudu. Lan ing dalam kitab Bukhari innal anbiya tanamu ayunuhum fala tanamu qulubuhum. Satemene para nabi ku turu mripate ning ora sare atine. Muttafaqun alaih. Nah, hadis niki diceritake dening Dewi Aisyah bahwa Kanjeng Nabi di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan salatnya 11 rakaat 4-4-3. 11 rakaat itu 4-4-3 tapi panjang-panjang. Terus dari 4-4 lalu ketiga itu Kanjeng Nabi istirahat cukup lama sehingga dianggap oleh Dewi Aisyah ditanyakan apa tidur.
Ajeng diriwayatke dari Dewi Aisyah oleh Bukhari Muslim lagi, Nabi salat malam 10 rakaat, witir 1 dan dilanjutkan 2 rakaat untuk salat sunnah fajar. Jadinya 13. Digabungi sekalian iki. Wa halan saking Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili sangka bengi salasa asyarata ing 13 apane rakaatan-rakaate. Yutiru kang witir sapa Kanjeng Nabi mindalika sangka salasa asyarata bi khamsin kelawan 5 rakaat. La yajlisu ora lungguh sapa Kanjeng Nabi fi syai'in dalam suwi-suwi illa fi akhiriha kejaba ing dalam akhire khamsin, kejaba ing dalam akhire khamsin. Saking Dewi Aisyah juga diriwayatkan bahwa Nabi salat malam 13 rakaat. Yang 5 dari 13 itu witir. Yang 5 dari 13 itu witir. Berarti 13 diambil 5 masih 6 nggih. Masih 6. Witirnya 5 rakaat, yang 6 tidak witir. Terus niki 8. Oh, 8 kali 5 nggih. Nggih. 8. Jadi 8 11 13 diambil 5 tinggal 8. Berarti yang witir 5, yang tidak witir 8. Terus hadis sebelumnya niki 10 witirnya 1. Terus salat sunnah qabliyahnya 2. Berarti salat malamnya itu 11, witirnya 1. Yang tidak witir berarti 10. Terus sebelumnya 11. 4 4 3. Kemungkinan 4 4 3 niku yang 4 bisa 2 salaman, bisa 1 salaman. Yang 3 kalau melihat hadis-hadis yang sudah dulu niko itu bisa jadi sekali salaman. Berarti 4 4 3. Nah, tapi tidak dijelaskan niki apa salat witir semua atau ndak. Kalau yang 11 sing pertama niki bisa jadi witir 4 4 3. Niku witir semuanya. Sehingga kemudian ditetapkan bahwa witir itu minimal 1, maksimal 11. Terus yang riwayat yang kedua 10 tambah 1 kemudian tambah 2, ini kemungkinan sama itu. 10 bisa jadi 10 dan 1 bisa jadi witir, atau yang witir hanya 1, yang 10 itu salat malam. Kemudian 13 yang 5 witir, yang tidak witir 8. Yang 5 witir, yang tidak witir 8. Jadi kemungkinan witirnya Nabi ini 5, di sini 1, kemudian di sini 11. Nah, kalau itu witir 11 dan kemudian Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, padahal Kanjeng Nabi malam pasti salat. Nah, berarti salat yang Ramadan iku wau yang diikuti oleh sahabat-sahabat itu bukan yang 11 rakaat niki. Nah, jadi 11 rakaat itu yang witir oleh Rasulullah, kemudian yang lain Rasulullah salat sendiri yang bukan witir. Kalau yang 11 itu masuk ke witir. Kalau yang 10 dan 1 witirnya 1 dan yang 10 tidak witir, berarti masuk qiyamul lail. Yang 13
kemudian yang 5 witir, dan yang 8 3 berarti yang 8, yang 8 tidak witir berarti yang 8 itu qiyamul lail. Lah qiyamul lail itu sebenarnya qiyamul lail itu salat-salat yang malam, apakah itu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu sudah masuk ke qiyamul lail. Tapi ada yang khusus, misalkan salat tahajud, itu termasuk qiyamul lail. Jadi lalu niatnya gimana? Ada yang niate qiyamul lail nggih saged, tahajud nggih saged. Ten fikih niku misale niate kok usolli qiyamul laili rakaataini berarti umum qiyamul lail. Iki biasane dia niku nek tahajud ya tahajud, nek hajat ya hajat ngoten. Dadi usolli rakaataini litasahudi apa tat napa sholli sunatat tahajudi misalnya usolli sunatat tahajudi rakaataini. Mboten disukani sunah nggih saged. Usolli at-tahajjuda rakaataini. Usolli al-witra minal witri usolli rakaatan minal witri atau rakaataini minal witri. Ngoten. Jadi selain witir itu bisa tahajud, bisa disebut qiyamul lail atau disebut salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu luwih mudah, niat salat gitu aja jadi. Dan rakaatnya tidak ditentukan salat sunnah mutlak niku. Atus ngeten. Jadi untuk salat malam mereka ada yang 13, yang 5 witir, ada yang 11, yang 1 witir, wonten yang 13 semuanya witir. Jadi itu sangat memungkinkan. Wonten ingkang kirang cetha? Nggih. Mengenai sholat hajat apabila kita niatkan ketika malam itu lebih utama sebelum tahajud atau setelah tahajud? Hajat. Nggih. Salat hajat apakah sesudah tahajud atau sebelum tahajud? Fokus, nggih, fokus biasanya niku lebih ngeten. Jadi tahajud, setelah tahajud baru hajat. Untuk begini, ketika seseorang itu mau mengajukan permohonan atau berdoa, itu biasanya diawali dengan takarub lebih dulu. Itu lebih utama. Dimulai dengan takarub kepada Allah, baru doanya disampaikan. Itu. Jadi tahajud dulu baru nanti hajatnya. Itu akan lebih utama. Karena sudah tahajud, ini sudah proses yang gongnya itu. Ngeten? Napa malih? Sampun? Pak Wani. Persamaan dan perbedaan sholat tarawih dan sholat lain. Sholat tarawih dengan yang lain. Nggih. Jadi pada dasarnya niku salat qiyamul lail sedaya. Apakah Ramadan, apakah di luar Ramadan. Hanya di Ramadan itu diistilahkan tarawih karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah bahwa Nabi ketika salat malam Ramadan itu ada istirahatnya. Nggih, ada istirahatnya. Sehingga istirahat itu adalah bahasa Arabnya ya tarawahu. Sehingga tarawih niku istirahat. Nah, istirahat itu prakteknya kalau yang sejarah yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah itu 4 rakaat lalu istirahat. Tetapi ada yang mengatakan 2 rakaat istirahat. Ngeten. Jadi tarawih itu karena diambil dari istirahat itu. Ajeng, ampun.
Terus cetha nggih. Ati salat malam niku jane gampil, bisa itu pakai tahajud atau qiyamul lail niatnya atau salat sunnah mutlak bisa. Nah, terus ditutup dengan witir. Witir itu bisa 1, bisa 3. Niki wau praktek Kanjeng Nabi 5, yang 8 berarti tahajud atau qiyamul lail. Ngeten. Nah, ngeten nggih. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.